Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan dan menahan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan 2 pejabat Badan Pertanahan Nasional atau BPN hari Rabu sore. 2 tersangka yaitu Gusmin Tuarita dan Inspektur Wilayah 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Siswi Dodo, Kabid Hubungan Hukum Pertanahan BPN. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan KPK telah menetapkan status tersangka kepada Gusmin Tuarita, Inspektur Wilayah 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Siswi Dodo, Kabid Hubungan Hukum Pertanahan atau BPN pada November 2019 dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Salah satu tugasnya menerbitkan surat rekomendasi pemberian hak guna usaha kepada kantor pusat BPN RI untuk luasan yang menjadi wewenang Kepala BPN RI. KPK menduga Gusmin menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah, termasuk pemohon hak guna usaha yang diterima secara langsung dalam bentuk uang tunai melalui Siswi Dodo yang bertempat di kantor BPN maupun di rumah dinas, serta melalui rekening bank senilai 27 miliar rupiah. Dan 2 tersangkanya itu adalah atas nama GTU, Inspektur Wilayah 1 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan kemudian SWD, Kabid Hubungan Hukum Pertanahan BPN Jawa Timur. KPK menetapkan GTU dan juga SWT sejak bulan November 2019 dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Dan untuk kepentingan penyidikan, kepada para tersangka ditahan masing-masing untuk selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021. Untuk video best practice, saya akan memberikan pemaparan melalui metode fishbone, yaitu motivasi. Adapun dalam video tersebut terdapat 2 pejabat yang tidak menunjukkan sikap atau perilaku atau budaya kerja yang baik dan benar. 2 pejabat tersebut ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang karena penyalahgunaan kewenangan jabatan. Seorang ASN harusnya dapat bekerja dengan melaksanakan tugas secara bertanggung jawab dan jujur, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Kemudian dapat melaksanakan tugas dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Apabila hal tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka akan tercipta sikap bekerja, perilaku bekerja, serta budaya bekerja yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Fatimah. Hari ini saya akan menganalisis kasus dalam contoh best practice dan bad practice dengan teknik analisis fishbone dalam bagian kasus best practice, di mana kasus ini merupakan contoh buruk dari pelayanan masyarakat, di mana pejabat tersebut menerima sejumlah uang dari permohonan hak guna tanah dan hak guna usaha. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus bad practice ini, 2 pejabat Badan Pertanahan Nasional melakukan tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, menduga pejabat tersebut menerima sejumlah uang dari pemohon hak atas tanah dengan memberikan rekomendasi hak guna usaha kepada kantor pusat BPN RI. Komentar saya terhadap video tersebut adalah pejabat yang ditangkap tersebut telah memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. ASN tersebut tidak mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. ASN tersebut tidak menerapkan kode etik dan menunaikan tugas sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena ASN tersebut tidak memahami secara betul bagaimana peran dan kedudukan seorang ASN. Kasus gratifikasi dan pencucian uang ini umumnya terjadi disebabkan sumber daya manusia yang tidak jujur, profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab mengemban tugasnya.
Oleh karena itu, manajemen ASN sangat diperlukan dalam menghadirkan ASN-ASN yang jujur dan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Maxwell Sondak. Saat ini, saya akan memberikan pendapat mengenai video tentang 2 pejabat BPN yang menjadi tersangka kasus gratifikasi dan pencucian uang. Video tersebut menampilkan bad practice penerapan substansi mata pelatihan di agenda 3 ini. Teknik analisis isu yang digunakan adalah fishbone diagram, khususnya faktor material. Faktor material berupa pemberian HGU yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tersebut. Hal ini disebabkan karena oknum telah menerima gratifikasi dari pihak pemohon. Jadi, yang menjadi akar penyebabnya adalah karena oknum tidak menerapkan prinsip nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku sebagai seorang ASN dengan baik dan benar. Terima kasih. Nama saya Pamela Ruusatyana Hukum, analis hukum pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa. Bad practice berupa suap yang dilakukan oleh oknum PNS ATR BPN dari segi teknologi adalah mereka melakukan sesuatu untuk menyalahgunakan kecanggihan teknologi zaman sekarang, tetapi gratifikasi juga dapat diungkap melalui pertolongan dari kemajuan teknologi. Demikian dari saya, terima kasih. Sejak memasuki era revolusi industri 4.0, perubahan kebiasaan dan tatanan hidup masyarakat mulai terjadi. Kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi juga berhasil memaksa kita masuk ke dalam ekosistem digital. Indonesia pun terus berakselerasi dalam transformasi digital. Pemerintah sadar bahwa di era ini, kita tidak boleh hanya menjadi konsumen digital, tapi juga harus menjadi pemain bahkan produsen digital. Digitalisasi birokrasi menjadi suatu keharusan karena akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur Loketku. Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Dengan fitur antrian online, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Tujuannya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat juga dapat mencari tahu persyaratan, menelusuri proses pengurusan sertifikat tanah, mengetahui lokasi suatu bidang tanah, dan mengetahui prediksi perhitungan biaya yang akan dikeluarkan. Selain itu, pada era digital seperti sekarang, masyarakat membutuhkan cara yang lebih mudah, cepat, dan praktis untuk mendapatkan informasi. Demi menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian ATR BPN berinovasi dengan menyediakan sistem permohonan informasi online melalui website PPID dengan halaman situs ppid.atrbpn.go.id. Tampilan dan penyajian informasi baru secara terus-menerus dimutakhirkan dengan mengembangkan inovasi dan penampilan fitur layanan registrasi online, memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor. Untuk video best practice, saya akan memberikan pemaparan melalui metode analisis isu fishbone, yaitu media. Kemajuan teknologi informasi membuat kita harus beralih dari cara kerja yang konvensional menjadi serba digital. Dengan adanya fitur Loketku dapat membantu masyarakat untuk mengakses informasi. Kemudian masyarakat dapat melakukan antrian secara online sehingga dapat menyesuaikan jadwalnya sendiri.
Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat juga dapat mengetahui persyaratan, proses sertifikat tanah, lokasi suatu bidang tanah, dan besaran biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian, fitur sistem permohonan informasi secara online yang dapat diakses di mana saja sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tanpa harus pergi ke kantor pertanahan. Dengan adanya transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan atau informasi secara mudah, cepat, dan praktis. Di mana Kementerian ATR BPN menghadirkan aplikasi loket digital, yaitu Loketku, yang memudahkan masyarakat dengan cara mendownload aplikasi Sentuh Tanahku. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Memudahkan segala lini aspek kehidupan. Pemanfaatan dengan baik tentu akan bermanfaat dalam pemerintahan. Digitalisasi birokrasi akan berdampak pada pelayanan yang cepat dan efisien. Inovasi pelayanan masyarakat secara digital yang dihadirkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sebagai bentuk transformasi digital untuk kemudahan akses bagi siapa saja dan di mana saja. Inovasi layanan Loketku akan sangat membantu masyarakat yang sedang sibuk dan juga sedang membutuhkan layanan pertanahan. Masyarakat pun tidak perlu mengantri lama yang akan mengganggu jam kerjanya. Inovasi-inovasi pelayanan yang lain pun terus dihadirkan, memanfaatkan perkembangan teknologi untuk terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat. Pengembangan SDM untuk menunjang transformasi digital terus diupayakan dengan meningkatkan skill digital ASN masa kini. Keterbukaan informasi publik di era ini merupakan suatu keharusan. Setiap warga negara memiliki hak terhadap akses informasi yang dibutuhkannya selama tidak menyalahi undang-undang. Inovasi layanan sistem permohonan informasi online merupakan sebuah gebrakan untuk menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Maxwell Sondak. Saat ini saya akan memberikan pendapat mengenai video tentang layanan mandiri pertanahan online. Video tersebut menampilkan best practice penerapan substansi pada mata pelatihan di agenda 3 ini. Teknik analisis isu yang digunakan adalah fishbone diagram, khususnya faktor material. Material ini meliputi produk, yaitu hadirnya aplikasi Sentuh Tanahku, fitur Loketku, dan website PPID. Penyebabnya adalah sikap adaptif dan mendukung transformasi digital dalam birokrasi. Kemudian adanya inovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Sehingga akar penyebabnya adalah optimalisasi penerapan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan sekaligus menjadi pelayan publik yang mampu mengelola tantangan dan masalah dengan menggunakan perspektif smart ASN sehingga terwujudnya smart governance. Menurut saya, kalau dinilai dari sisi teknologi, best practice berupa peluncuran aplikasi Loketku merupakan inovasi digitalisasi yang sangat cocok untuk era modern ini karena sangat mendukung kemajuan teknologi dan memberi sejuta kemudahan untuk para pemohon.